Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terangilah hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, setelah tadi dalam pelayanan kita live streaming yang sedikit terganggu karena jaringan yang tidak begitu bagus, maka kami datang di dalam pelayanan ini melalui upload. Maka saya mengajak kita untuk boleh membaca firman Tuhan dari Wahyu pada pasal 22 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kedatangan Tuhan Yesus, firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan yang tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yang berbahagialah setiap orang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, pada Minggu Advent yang pertama ini di tahun 2020, GKPII atau Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia memberikan tema Kasih Karunia Tuhan menyertai orang percaya. Minggu Advent, baik Minggu Advent yang pertama sampai kepada yang keempat, masuk pada masa raya Natal, adalah mengingat kembali akan kasih karunia Allah, akan kasih Allah yang besar ketika Dia menganugerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kehadiran Tuhan di dunia ini, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia, yang meninggalkan surga yang mulia, datang di tengah dunia, mengambil rupa seorang manusia, turun menjadi daging sama seperti kita, adalah suatu peristiwa inkarnasi yang sangat luar biasa, suatu mujizat yang sangat luar biasa. Allah menjadi manusia, dan itu didorong karena kasih karunia, karena kasih Allah yang besar kepada kita, kepada saudara dan kepada saya. Dan di Minggu Advent yang pertama di tahun 2020 ini, firman Tuhan Wahyu 22 ayat 6 sampai 17 menjadi dasar renungan firman Tuhan pada kita saat ini.
Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bagian ini adalah suatu nubuatan yang diungkapkan atau disingkapkan kepada Rasul Yohanes ketika dia terbuang di Pulau Patmos. Malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan perkataan yang luar biasa tentang kehadiran Tuhan, tentang akan kedatangan Tuhan yang akan kedua kali kelak. Dan suatu peristiwa itu mengagumkan, mengagetkan dia sebagai seorang rasul yang ada di dalam pembuangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan pada bagian ini, lalu ia berkata kepadaku perkataan tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberikan roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Merupakan kata yang hampir sama dengan pasal 1 kitab Wahyu, menunjukkan dan menegaskan bahwa apa yang disampaikan itu, sehingga baik dari awal kitab Wahyu sampai kepada akhir, yaitu pasal 22 ini merupakan pasal yang terakhir kitab Wahyu, dikatakan bahwa semua yang dikatakan itu atau semua yang diwahyukan itu adalah tepat dan adalah benar. Saudara terkasih nama Tuhan. Dan kemudian kita boleh masuk kepada bagian yang selanjutnya, dikatakan, sesungguhnya aku datang segera. Jadi pernyataan bahwa Tuhan akan datang segera adalah suatu pernyataan yang benar dan tepat. Itu bukan suatu dusta, tapi itu suatu kebenaran yang pasti. Saudara, banyak orang mencoba untuk menghindari merenungkan kitab Wahyu ini karena merasa takut. Karena begitu banyak istilah, begitu banyak kiasan, begitu banyak simbol yang boleh ditemukan pada kitab ini. Tapi saya percaya dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita dimampukan untuk boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tentu bukan karena akal dan pikiran kita, tapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang akan memampukan kita. Dan sangat jelas pada bagian ini dikatakan bahwa perkataan-perkataan ini adalah benar dan tepat. Firman Tuhan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini secara khusus dan seluruh kitab secara umum adalah tepat dan benar. Dan peristiwa yang akan datang kelak atau yang akan terjadi, yaitu Tuhan akan datang segera, itu adalah suatu kebenaran dan tidak mungkin ditunda-tunda. Cuma memang untuk mengenai waktu kapan dia datang, tanggal, bulan, tahun, jamnya, detiknya, Alkitab tidak pernah menyebutkannya kepada kita. Tetapi pasti bahwa dia akan datang kembali. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada baiknya dan memang Allah tidak mungkin salah membuat keputusan yang demikian. Dia tidak menunjukkan dan tidak memberitahukan tanggal berapa dia akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali. Supaya kita selalu bersiap diri, supaya kita selalu berjaga-jaga. Dan dengan demikian kita selalu berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita selalu dalam bakti kita, ibadah kita kepada Tuhan, dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika seandainya Tuhan memberitakan tanggalnya, bulannya, dan tahunnya, maka orang akan berkata, masih jauh waktunya, masih bisa melakukan dosa, masih bisa melakukan hal-hal lain. Nantilah kalau sudah dekat-dekat saya datang bertobat. Nah, Tuhan tidak mau yang demikian. Tuhan mau agar kita selalu siap sedia. Kapanpun waktunya dia datang, kita siap. Oleh karena itu, dia tidak memberikan tanggal dan waktunya kapan dia akan datang. Tetapi perihal datang, dikatakan pada bagian ini, itu pasti akan datang. Pasti akan datang kembali, karena dikatakan pernyataan-pernyataan dalam kitab ini adalah benar dan tepat. Saudara, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Setiap kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan selalu menyatakan kepada kita, berbahagia orang yang melakukan firman-Nya. Dan Yohanes pada bagian ini mengatakan, berbahagia orang yang melakukan, yang menuruti kitab nubuat-nubuat ini. Berbahagia orang yang selalu siap sedia, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia akan datang segera. Berbahagia orang yang selalu siap sedia, karena mendengarkan kitab ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dengan kisah atau dengan situasi yang sangat luar biasa seperti itu, dengan suatu gambaran dan suatu penjelasan sangat luar biasa dari malaikat itu, maka Rasul Yohanes tersungkur dan hendak menyembahnya. Lalu malaikat itu berkata, jangan sembah aku sama seperti engkau dan juga saudara-saudaramu yang lain, yang adalah hamba Allah.
Sembahlah Allah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dikatakanlah sebagai hamba Allah. Siapa yang menghambakan dirinya kepada Allah adalah hamba Allah. Anda tidak akan menjadi hamba Allah hanya karena tamat sarjana teologi. Anda tidak akan menjadi hamba Allah hanya karena menjadi penatua. Tidak akan menjadi hamba Allah hanya karena pendeta. Tidak akan menjadi hamba Allah hanya karena menjadi profesor doktor teologi. Tapi menjadi hamba Allah tatkala Anda menundukkan hidup Anda kepada Tuhan. Tatkala Anda mau menghambakan diri Anda kepada Tuhan. Menghambakan dalam pengertian melakukan dengan setia kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tunduk kepada Tuhan bukan tunduk kepada egonya sendiri. Tunduk kepada Tuhan bukan tunduk kepada akal manusia. Tapi tunduk kepada Tuhan dengan seluruh kapasitas hidupnya. Dengan seutuhnya hidupnya. Dihambakan kepada Allah. Itulah hamba Allah. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, malaikat ini berkata bahwa aku sama seperti engkau dan juga saudaramu yang lain, yaitu hamba Allah yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kata hamba di dalam bahasa Yunani-nya, kata doulos itu sering sekali digambarkan dengan budak belian, seorang budak yang tidak punya hak apa-apa, yang selalu harus tunduk kepada tuannya. Dan kita mempertuankan Tuhan. Kurios, oh kurioi, oh Tuhanku, oh Tuanku. Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan kita, penguasa atas hidup kita. Kita tunduk kepada Dia. Apa yang Tuhan katakan, itulah yang kita kerjakan, kita lakukan. Ada seorang pengkhotbah di zaman Puritan, Edward Dering, berkata bahwa biarlah aku membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Biarlah hidupku ini melakukan apa saja yang Tuhan mau untuk aku jalan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, demikian pun dengan kita semua. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai apa yang Tuhan cintai, yang mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yang membenci apa yang Tuhan benci. Mengasihi firman-Nya, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, membenci dosa. Itu yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, itulah buktinya bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Lalu kemudian saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat ini, sebab waktunya sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat ini. Saudara tahu meteraikan dalam terjemahan lain berarti segel. Jangan tutup, jangan sembunyikan. Nah, artinya bahwa harus disampaikan, harus diberitakan, harus di apokalipto, harus disingkapkan, harus dibukakan. Jadi jangan ditutupi. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yohanes dimintakan untuk menyampaikan berita ini, bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, bahwa Tuhan akan datang kembali. Jangan ditutupi, jangan dirahasiakan, tapi harus disampaikan agar banyak orang tersadar. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita membaca kitab Daniel perihal tentang akhir zaman, maka dikatakan untuk dimeteraikan dulu kitab itu. Sebagian dari berita itu harus dimeteraikan, tetapi pada bagian dikatakan jangan dimeteraikan, harus dibukakan karena waktunya sudah semakin dekat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika waktunya sudah semakin dekat, maka firman Tuhan mengatakan agar semua orang menjadi waspada. Maka dikatakan barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia harus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk balaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jelas dikatakan pada bagian ini, orang yang mau berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Tetapi ingat bahwa dia akan datang membawa upahnya, akan membawa hukuman, akan membawa pengadilan, akan mempertimbangkan semua perbuatan-perbuatan jahat itu, dan dikenakan upah, tentu hukuman diberikan kepada mereka. Tapi mereka yang menguduskan dirinya,
mereka yang berbalik kepada Tuhan, mereka yang menguduskan hidupnya, dikatakan mereka juga akan mendapat upahnya. Tuhan akan datang segera. Itu akan membuat suatu penghakiman yang sangat luar biasa, membuat orang-orang yang belum bertobat akan mengalami suatu kengerian yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dan mereka yang sudah bertobat akan mendapatkan kasih karunia, kemurahan, bahkan juga mendapatkan kebahagiaan sukacita di sorga yang mulia. Saudara-saudara dan terkasih nama Tuhan, sehingga dikatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kata Alfa dan Omega adalah kata Yunani awal, yaitu Alfa dan Omega, kata atau huruf terakhir dalam huruf Yunani, menggambarkan bahwa dia berada di dalam sejarah umat manusia yang mengawali dan juga yang mengakhiri. Dia tahu atas segalanya, dia berkuasa atas segala zaman. Dia yang berkuasa di dalam segala waktu, mulai dari awal sampai kepada akhirnya. Dan dikatakan dia yang berkuasa itu, dia akan datang segera. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, berbahagialah mereka yang menguduskan dirinya, berbahagialah mereka yang telah hidup suci di hadapan Tuhan. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara-saudara, di taman itu ada dua, taman Eden ada dua pohon, pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan satu pohon kehidupan. Saudara terkasih nama Tuhan. Nah, Hawa belum sempat masuk kepada pohon kehidupan itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika orang yang telah hidup di dalam Tuhan, mereka akan memiliki kesempatan kepada pohon kehidupan itu. Mereka yang telah bertobat, mereka yang telah disucikan hidupnya, mereka yang telah menerima Kristus dalam hidupnya, maka mereka akan diberikan kesempatan masuk kepada pohon kehidupan itu untuk mengambilnya dan boleh menikmati, memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan dikatakan masuk melalui pintu-pintu gerbang kepada rumah Allah, kepada tempat kediaman Allah, kepada surga yang mulia. Tetapi orang yang berdosa, orang yang menolak untuk percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mencemarkan diri, menajiskan dirinya, mereka yang digambarkan seperti anjing-anjing, seperti orang-orang penyembah berhala, perampok, dan juga yang melakukan dosa-dosa lainnya, yang tidak datang kepada Tuhan, yang tidak bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, dikatakan bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke tempat itu. Mereka akan berada di luar, berarti mereka tidak berada di sorga. Mereka tidak memiliki kesempatan lagi. Mereka tidak lagi menikmati yang bisa dinikmati oleh orang percaya. Saudara, dikatakan, tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, aku mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepada bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus berkata, mereka yang tidak percaya itu, mereka yang menolak untuk datang kepada Tuhan, mereka yang adalah penyembah berhala, pendusta, perampok, yang digambarkan juga seperti anjing-anjing, orang-orang yang berdosa yang tidak bertobat, mereka akan di luar. Tuhan sendiri yang mengatakannya, bukan Yohanes, bukan saya. Tuhan sendiri yang mengatakannya. Dan dikatakan pernyataan ini adalah benar. Itu dia sudah diawali tadi. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, benarlah apa yang dikatakan Tuhan, berbahagialah mereka yang menuruti kitab nubuat ini. Berbahagialah mereka yang percaya kepada kitab ini ketika mereka mau mempercayakan hidupnya kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan kepada kita bahwa dia yang datang itu adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini berbicara tentang Yesus Tuhan kita. Dia yang telah datang, lahir sebagai manusia dalam inkarnasinya yang ilahi menjadi insani, yang turun menjadi daging seperti kita. Di dalam kehidupannya lahir dari anak darah Maria, dari keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang, yang memberikan sinar terang, yang menyinari di tengah kegelapan dunia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah Yesus Tuhan
yang mengatakannya. Dan pada ayat 17 ditutup dengan suatu pernyataan yang sangat tegas dan benar, agar orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Dikatakan kepada kita, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, setiap kasih karunia, setiap anugerah, itu berarti pemberian yang cuma-cuma. Masih ada kesempatan bagi orang-orang yang belum bertobat sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh untuk kehidupannya. Yaitu percayalah sekarang. Jangan sampai terlambat. Sebab ketika dia datang, semuanya sudah terlambat. Sekaranglah waktunya. Terimalah anugerah yang cuma-cuma itu. Pemberian yang cuma-cuma itu dalam pribadi Kristus Tuhan. Dia datang. Minggu Advent yang pertama ini, kita boleh nikmati dengan menyadari bahwa Kristus datang untuk menebus kita semua. Dia masih memberikan kesempatan bagi semua orang untuk datang kepadanya. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat minggu di siang hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami semua. Engkau Allah memberikan kami kasih karunia. Dan di minggu Advent yang pertama ini kami membuka hati kami. Kami membuka pikiran kami untuk menyambut Engkau. Dan biarlah kami dituntun oleh Engkau. Kami menghambakan diri kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berlengkap Allah memberkati. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri. Bahkan sampai tingkat RT. Mampukan mereka untuk boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Tolong mereka menyelesaikan dampak-dampak dari COVID-19 ini Bapak Surgawi. Kami berdoa buat Jemaat Tuhan GKPI, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, Jemaat Eden Jakarta. Bila Tuhan berkati kami semua. Berkati Bapak Eden di Katon Besi yang sedang sakit, jamah sembuhkan dia. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, pemulihan totalitas baginya. Kami berdoa buat Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia GKPI, mulai dari Ibu Ketua Umum, Sinode GKPI, bahkan hamba dan juga Ibu Bendahara Umum, para ketua, para bendahara, para sekretaris, para kantor pelayanan, bahkan juga Tuhan, para pendeta, para badan jemaat yang ada di kota-kota maupun di desa-desa. Berkati tolong kami semua. Mampukan kami semua melakukan tugas-tugas pelayanan kami dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat saudara kami yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Yang lemah kuatkanlah mereka, yang berkekurangan Tuhan cukupkanlah mereka, yang dalam kesedihan Tuhan hiburkanlah mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami percaya sepanjang satu usbu yang baru ini, satu usbu Advent yang pertama yang baru ini, kami percaya menjadi hari-hari yang penuh berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau ya Allah. Saudara pun terkasih nama Tuhan, kembalilah ke tempat masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita. Dan sekali lagi kami mohon maaf karena live streaming yang terganggu, terputus sebelum terselesaikannya habis ibadah kita tadi. Tuhan berkati kita semua.